pertanyaan, Pak Ustadz, kalau kita sedang sholat, terus tiba-tiba di samping kanan kiri dan depan belakang ada yang meninggal, dan kita pada saat itu ada di sop depan atau tengah, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pingsan satu orang. Pingsan satu orang. Apakah kita biarkan aja, atau ada satu orang yang membatalkan sholatnya lalu mengangkatnya keluar supaya tidak terganggu yang lain? Maka ada satu orang yang mengangkat dia. Kalau dia gemuk besar Pak Ustadz, insya Allah yang pingsan itu yang kurus-kurus macam saya. Maka setelah diangkat, yang satu itu meluruskan posisi sopnya, diletakkannya di tempat yang layak. Habis itu dia masuk lagi, bukan ke sop itu, melanjutkan sholatnya. Maka dia dapat pahala berjamaah. Andai dia tidak masuk lagi, tetap dapat pahala berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Jangan dibiarkan, ya Allahu Akbar, mau pingsan-pingsan matilah kau situ, bukan urusan. Makanya kalau mau sholat periksa darah dulu. Ini udah tahu sakit, ikut juga sholat. Apa boleh 2,5% dari penghasilan kita yang harus dikeluarkan diberikan kepada orang tua kita yang sudah tidak bekerja? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, mertua. Ayah istri, ibu istri. Enggak boleh. Istriku, kesini sebentar. Iya bang, ini 5 juta zakat kanda sekaligus makan kita bulan ini. Itu enggak boleh. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Apa hukumnya menerima pekerjaan kegiatan pembangunan tempat ibadah agama lain? Saya bekerja di konsultan perizinan. Maka kalau engkau ikut ngelas palang salibnya, kau sudah melakukan musyarakah, bersyubhat, samar-samar, engkau sudah ikut. Ini masuk dalam bagian agama. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kenapa Sayyidina Ali bekerja menimba air? Ali dulu ketika masih susah menimba air di rumah orang Yahudi di Madinah, dan Nabi membolehkan karena menimba air tidak ada hubung kait dengan agama. Saya bekerja di perusahaan non muslim Pak Ustadz. Kerja bagian apa? Saya bagian IT-nya. Ya nggak apa-apa, karena tidak ada kait dengan agama. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual, dengan alat-alatnya, dengan benda-bendanya, maka kau cari rezeki yang lain. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, kalau kau tawakal sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat thair, Allah akan berikan rezeki pada engkau sebagaimana seekor burung diberikan Allah rezeki. Bagaimana? Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa yaruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi penuh makanan. Jangan takut kepada rezeki. Ustadz, kitab akidah apa yang harus kami pelajari agar tidak salah dan sesat? Banyak kitab. Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Abdullah Hadrami, Ustadz Bakhtiar Nasir, ini sahabat dekat dengan Ustadz Dr. Mustafa Umar. Apa hubungan Ustadz dengan mereka-mereka ini? Saya dimasukkan Ustadz Mustafa Umar dalam MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Jadi saya alhamdulillah dimasukkan dalam ulama muda. Jadi jangan bilang saya tua, saya masih muda. Dimasukkan mereka ke dalam. Lalu Ustadz Mustafa Umar ada menulis buku judulnya Mengenal Allah Melalui Sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu, dengan bahasa yang sederhana, tidak jelimet ribet sampai orang pusing kepala. Ini salah satu tulisan beliau tentang akidah. Apa hukum musik menurut Islam? Buka fikih musik Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia musik itu sampai pada kesimpulan akhirnya mithlul kalam. Al-ghina, lagu sama seperti kalam, ngomong. Kalau baik, ya baik. Kalau nggak baik, ya tidak baik. Musik yang ngajak bunuh diri, nggak boleh. Setelah dia dengar, langsung gantung diri.
Setelah dengar lagu itu bawaannya mau cari rel kereta api aja. Nah, itu nggak boleh. Atau musik yang ngajak berzina, nah, itu nggak boleh. Mana ada musik ngajak zina? Ada, Cinta Satu Malam. Nggak boleh. Nah, ini. Adapun musik yang membangkitkan semangat, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saifa ya'ud. Oh, boleh. Ingatlah peristiwa Khaybar, wahai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang. Boleh. Tapi karena ungkapannya tentara Muhammad akan datang, tentara Muhammad akan datang, mana kok nggak datang-datang? Maka mereka robah syairnya, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad qad ata. Khaybar, wahai orang Yahudi, ingat peristiwa Khaybar, tentara Muhammad sudah datang. Mana tentara Muhammad? Inilah dia semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Latihanlah. Jangan udah ngaku tentara, mana nggak pandai. Naik kuda nggak bisa, berenang hanyut. Latihan. Latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang. Apalagi nanti setelah tempat kita EKL Islamic Center akan dipindahkan ke pulau yang katanya luas tadi. Jembatan belum ada, kita harus berenang semua ke sana. Musik yang mengingatkan kami datang ke Makkah tanpa direncanakan, ketemu di rumah Habibuna Rizik Syihab, saya, Habib Ali Ba'agil, Habib Rizik, ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, kemudian Ustadz Ahmad Al-Habsyi, kemudian Syekh Fikri Tariq, ketemu. Habis itu ketemu lagi di rumah Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Coba tanya Ustadz, tanyakan ke Said Ahmad, boleh nggak musik? Karena Ustadz Dery Sulaiman masih main musik. Tanya Said Ahmad, nah, ada sahibuna yani yataghanna bil musiqa, musiqa Islami, boleh enggak? Kata dia boleh. Dia suruh nyanyikan, Ustadz Dery Sulaiman suruh nyanyi. Coba nyanyikan satu lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, mati. Kata Ustadz, kata Habib Said Ahmad, ini kok mati-mati mulu katanya. Bangkitkan semangat umat Islam katanya. Akhirnya Ustadz Dery menyanyikan lagu salawat. Masya Allah, baik, apa salahnya? Ustadz, kita ingin ibadah, menikah, namun orang tua melarang. Berarti orang tua melarang ibadah. Papa, mama, ini adalah ibadah. Kenapa kau larang aku ibadah? Aku ibadah yang ini aja aku larang. Yang kusuruh kau pun nggak pernah juga melakukan, kata dia. Salat subuh aja jam 8. Pas giliran nikah, ibadah ini. Dengan alasan harus punya pekerjaan karena baru lulus kuliah. Bagaimana kita menyikapinya? Saya pergi ke Mesir. Ini jangan cerita tamat kuliah. Adik-adik masih mahasiswa, mahasiswi. Ustadz Somad, kami ini masih kuliah, boleh nggak kami nikah? Saya bilang, kalau kalian nikah cukup nggak belanja? Nggak cukup Pak Ustadz. Ente dapat kiriman dari orang tua? Iya. Ente dapat kiriman orang tua? Iya. Dapat beasiswa juga? Iya. Kalau digabungin cukup nggak? Cukup. Ya nikah lah. Ustadz dulu kenapa nggak nikah? Persaingan ketat. Sekarang mahasiswa sudah banyak. Zaman kami dulu mahasiswa Indonesia tahun 1998 sampai 2002 itu jumlah mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Dan yang laki-laki 2.100. Perempuan cuma 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Tapi saya yakin sekarang mereka pada menyesal. Bercanda. Tolong jangan dipotong masuk ke YouTube. Nanti komennya macam-macam. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang diantara kamu yang mau menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau datang anak lajang ini, pemuda-pemuda tampan soleh ini mau meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu meminang anak gadismu, orang-orang yang baik ini, tardawna dinahu, kau suka pada agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'aluh, kalau kamu tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Iyakunu fuqara, andai mereka susah, andai mereka miskin, yughnihimullah, Allah akan mencukupkan mereka. Allahu akbar.
Andai saya punya anak perempuan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tampan, orangnya baik, kata-katanya lembut, walaupun dia tidak begitu kaya, Ustaz, izinkan aku meminang anakmu, maka saya akan nikahkan dia. Saya tidak akan sia-siakan, karena orang baik hanya datang sekali. Setelah itu mungkin datang yang lebih baik. Masya Allah, Ustaz begitu lembut hatimu. Jadi anak Ustaz perempuan berapa orang? 1 orang, laki-laki. Anak saya laki-laki 1 orang. Bagaimana hukum kredit pinjaman bank? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nggak ada tawar-menawar. Saya yakin jamaah sudah bolak-balik tahu jawaban saya, tapi dia terus mendesak supaya saya katakan halal. Tidak. Sampai sekarang tidak. Selama masih ada bunga, tidak. Maka segeralah ke bank syariah. Ustadz sendiri di mana? Bank Syariah Mandiri. Uang Ustadz ditransfer gaji ke mana? BRI Syariah. Tapi saya tidak menafikan bank syariah yang lain. Silakan. Akadnya mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan syariah. Silakan. Adapun bank konvensional maka riba. Nauzubillah. Ustaz Abdul Somad yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana peran kami sebagai anak muda dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama kami dan ulama kami yang kerap dikriminalisasi. Allahu Akbar. Anak-anak muda di kota besar, metropolitan, banyak godaan, tapi mau ngaji. Inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Alaikum bil jamaah. Segeralah buat komunitas. Komunitas apa namanya? Komunitas jombloan sejati. Komunitas apa namanya? Komunitas geng motor syariah. Komunitas apa namanya? Komunitas pejuang subuh. Alhamdulillah. Tapi zuhur nggak pernah datang. Jangan sampai datang terus. Apa namanya? Macam-macam. Yang penting ada komunitas. Biasanya kalau kita punya persamaan, mudah untuk buat komunitas. Misalnya komunitas, coba lihat komunitas yang ada, komunitas sepeda ontel, komunitas Harley Davidson, komunitas macam-macam. Maka kalau kalian punya persamaan-persamaan, maka mudah kalian untuk menyatukan. Komunitas anak mantan pecandu ngelem. Ceritalah ketika ngumpul, gimana perasaan ente waktu lem kambing apa lem ini? Nah, macam kebersamaan, terus pupuk kebersamaan, ngaji. Apalagi di Jakarta ada majelis habaib, datang. Ada majelis wahdah Islamiyah, hadir. Ada majelis fulan, hadir. Ada kajian di EKL Islamic Center, datang. Jangan sampai kosong. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah SWT. Saya sudah ceramah 90 menit. Sudah 90 menit, tidak ada yang ngantuk, semuanya. Saya yakin yang duduk di pagar udah pada jatuh kalau dia ngantuk. Insya Allah, maka kalian perjuangkan. Andai kalian tidak, pesan dari Ustadz kita, tadi ketemu beliau, Ustadz Abdul Somad, dimanapun kau ceramah, sampaikan kepada umat, mulailah kawal ulama-ulama kita, jangan biarkan mereka sendirian sholat subuh, nanti mereka akan disiram dengan air keras, mereka akan terkena macam-macam, dan ketika tertangkap ternyata yang melakukannya orang gila, sehingga dia bebas. Selamatkan kalian anak-anak muda, mulailah, jangan lagi main game online saja. Mulailah memang betul-betul berolahraga, latihan kalian silat, karate, taekwondo, judo, yang agak besar sumo. Selamatkan ustadz-ustadz ini, insya Allah. Makanya tidak ada lagi yang berani mengejek-ejek Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad, Ustadz mau nggak nemuin orang yang kemarin ngejek-ngejek Ustadz, sekarang dia sudah nggak berani lagi tinggal karena bla 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 bla. Kenapa? Karena jamaah dari Jakarta datang. Masya Allah, luar biasa. Saya tidak mengajarkan hantam, bantai, potong kepalanya, goreng dia, jangan. Tidak boleh. Kita maafkan. Tapi orang yang mau macam-macam, maka tidak akan berani. Kenapa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kamu siapkan ribatul khail, tali-tali kekang kuda yang perkasa. Kalau kalian naik kuda perkasa, seperti perkasanya Pangeran Diponegoro, seperti perkasanya Tengku Umar, maka insya Allah tak akan ada yang berani mengusik para ulama, ustadz-ustadz kita, insya Allah. Allahu Akbar. Anak-anak muda, coba kalau di majelis pengajian orang-orang tua,
Saya pun ngeri mau ceramah. Mau kemana? Ini Ustaz, apa judul pengajiannya? Tips-tips menghadapi sakaratul maut. Bolehkah wudhu dengan air mineral ketika berada di gunung namun sulit air? Air mineral itu air suci, mensucikan. Ada namanya air suci, tahir, ghairu mutahhir, tapi tidak mensucikan. Contohnya air tebu, air kelapa, teh bersoda. Itu tidak bisa mensucikan. Tapi air mineral, maka dia air suci, mensucikan. Tapi dia dalam botol, Pak Ustadz. Botol tidak merubah dia menjadi tidak mensucikan. Nanti kalau kaleng gimana? Tapi ada rasa, bau, nah ini tidak roh. Rasa, warna, bau tak berubah, maka boleh. Karena dia air tahir, mutahhir, air mutlak.